Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hananti hoga tummedang noca argavesino di harta membunuh si dungu, sebaliknya tidak membunuh pencari pantai seberang. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang berbahagia dalam Dhamma. Berjumpa lagi kita pada kesempatan ini, yang mana kita sangat terkesan bagi warga Jakarta terutama, dan mungkin pendatang yang sesekali ada di Jakarta tahu, menyaksikan, atau mungkin orang manapun mendengar berita, menyaksikan berita. Jakarta itu pernah dihadapkan dengan banjir besar yang sangat membuat warga masyarakat Jakarta panik, kehilangan akal untuk menolong diri dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, judul uraian ceramah saya pada hari ini, cara menyeberangi banjir, itu ada dalam sutta di Sanyutta Nikaya. Saya juga mengajarkan itu kepada para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha di mana saya mengajar. Justru terinspirasi bagaimana sutta terkait dengan cara menyeberangi banjir ini bisa disampaikan, bisa dikumandangkan, bisa disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sebetulnya kita punya cara, punya taktik, punya prinsip, punya akal bagaimana menyeberangi banjir. Tetapi sesungguhnya problem manusia pada dasarnya, pada umumnya ada di mana ya? Kenapa orang kehilangan akal untuk menyeberangi banjir? Bahkan sebetulnya menyeberangi banjir yang pada kenyataannya banjir air, sungai, harus nyebrang, bagaimana caranya, itu dalam sutta itu menjadi sebuah sumber inspirasi bagaimana manusia hidup pada umumnya, semestinya bagaimana cara hidup menghadapi segala sesuatu di tengah masyarakat. Itu menjadi sebuah perumpamaan bagaimana menyeberangi banjir. Begitu juga bagaimana cara berhadapan dengan segala macam taktik, siasat orang lain. Kita juga punya taktik, punya siasat bagaimana menghadapinya. Kelemahan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah pada cara pandangnya, pengertiannya. Tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami bagaimana menghadapi permasalahan. Termasuk meskipun itu hanya perumpamaan, tapi faktanya juga ada, bagaimana menyeberangi banjir. Saya sering sekali sampaikan kalau saya ceramah dalam berbagai kesempatan, kalau nyangkut terkait dengan banjir ini saya selalu sampaikan. Orang desa yang mungkin nggak berpendidikan sekalipun, mereka pandai menyeberangi banjir. Tapi bagaimana caranya? Sesungguhnya adalah yang dibutuhkan teknik, taktik. Enggak semata-mata ilmu pengetahuan, teori yang luar biasa. Tapi taktik, pengalaman tentunya. Pernah tenggelam, tapi bisa tertolong. Menjadi pengalaman baru. Next time akan datang saya bagaimana belajar tidak tenggelam lagi. Bisa nyebrang. Tetapi banjir itu
kalau dengan nyata-nyata tersebut banjir air, bagaimana menghadapi banjir itu? Bagaimana menyikapi, bagaimana menyeberangi banjir? Memang juga tidak mudah. Bagaimana kita bisa menolong diri kalau ada banjir? Nolong orang lain masih bisa kalau banjir air, masih bisa. Tapi kalau banjir keserakahan, banjir kebencian, nggak bisa ditolong. Harus tolong dirinya sendiri. Nah, Bapak-Bapak sekalian, bagaimana berhadapan dengan situasi, kondisi, keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari? Inspirasi yang luar biasa kita bisa peroleh dari Sutta, dari Anguttara Nikaya. Apa bukan Anguttara Nikaya? Samyutta Nikaya yang saya sebutkan dalam teks itu. Terlihat isinya simpel. Hanya sebuah dialog bagaimana sesosok dewata jumpa dengan Sang Buddha, lalu menyapa Sang Buddha, bertanya tentang bagaimana Sang Buddha dulu menyeberangi banjir. Di situ disebut bagaimana dulu menyeberangi banjir. Jadi mungkin maksudnya ya sebelum jadi Buddha apa entah kejadian kapan, tapi bukan saat bertanya itu. Bagaimana banjir tadi menyeberangi banjir, bukan. Tapi bagaimana dulu menyeberangi banjir. Entah kapan dulunya itu maksudnya, tapi sudah lewat. Bagaimana Anda dulu menyeberangi banjir? Sang Buddha menjawab dengan tentu ya tenang-tenang saja. Oh, saya tidak diam, tapi juga tidak meronta-ronta. Saya bisa menyeberangi banjir. Tapi tidak puas dewatanya. Loh, maksudnya apa? Apa maksudnya menyeberangi banjir tidak diam, dengan tidak meronta-ronta, lalu menyeberangi banjir? Maksudnya gimana? Tidak puas, nggak jelas maksudnya bagi si dewata. Bertanya lagi, bagaimana maksud Anda bisa menyeberangi banjir dengan diam dan juga tidak meronta-ronta? Sang Buddha menjawab, kalau saya diam, tenggelamlah saya. Tapi kalau saya meronta-ronta, ngamuk-ngamuk gitu, mau cepat-cepat, hanyutlah saya. Nah, sekarang menerjemahkan maksud diam, tidak diam itu, tidak meronta-ronta itu bagaimana? Saya tidak jelaskan dalam teks, saya ingin jelaskan di sini. Yang dimaksud tidak diam lalu tidak meronta-ronta itu bagaimana? Tentu tidak diam ya jelas sekali maksudnya. Jangan diam kalau nyebrang banjir, jangan diam, mesti bergerak. Harus bergerak. Jangan diam. Kalau diam kan tenggelam. Itu jelas. Tapi tidak meronta-ronta itu maksudnya apa? Ya jangan, kalau istilah modern, jangan agresif gitu. Terlalu agresif ya kecapean. Lah tenaganya habis. Mau cepat-cepat, oh ngamuk. Ayo mau cepat. Memotong arus lagi, lawan arus lagi tentunya. Tentu tidak mungkin sampai seberang. Habis tenaganya, hanyut pula. Nah, tapi bagaimana maksudnya itu? Tidak meronta-ronta. Kalau tidak diam jelas, harus bergerak. Tidak meronta-ronta maksudnya tidak berusaha terlalu keras, tidak terlalu memaksa diri, tapi gerak pelan-pelan. Gerak pelan-pelan. Kalau ini harus air, nyebrang, gerak pelan-pelan itu maksudnya nyerong, gerak pelan-pelan sambil ikut arus airnya itu, air-alirnya diikuti seperti pelan-pelan, nyerong gitu, pasti sampai seberang. Tapi lihat situasi juga, situasi sungainya itu bagaimana? Kalau terjal jatuhnya air, nggak mungkin. Kalau rata, kelihatan tenang airnya, mungkin dalam, lebih baik hati-hati. Tempat tertentu yang kira-kira lebih aman tuh, ya tidak terlalu dalam, airnya agak datar, syukur agak miring, tapi nggak terlalu miring, nggak terlalu terjal, itu lebih cepat. Tuh.
Saya sendiri sih belum pernah ngalamin Bapak-Bapak sekalian, tapi prinsip itu prakteknya sendiri. Silakan coba sendiri gitu. Nah itu menyeberangi banjir ala Sang Buddha. Sang Buddha yang punya cara itu. Bagaimana menyeberangi banjir. Begitu Sang Buddha menjawab demikian, dewatanya punya kesimpulan akhirnya. Dia punya kesimpulan, dewata punya kesimpulan. Nah, sekarang saya baru tahu, kata si dewata itu. Seorang samana, seorang brahmana, dengan sudah padam emosinya, nafsunya, dengan tenang, tidak diam, juga tidak meronta-ronta, bisa menyeberangi arus nafsu, menyeberangi arus segala macam yang buruk-buruknya itu, nafsu dunia. Nah, apa yang kita bisa pikirkan Bapak-Bapak sekalian dari cerita, dari kisah itu, dari dialog itu? Apa yang kita bisa simpulkan? Apa yang kita bisa mengerti? Bisakah kita ambil pemahaman, mengutip pemahaman pengertian dari kisah itu? Itu yang perlu kita cermati. Tidak semata-mata terima mentah-mentah cerita kisah demikian, dialognya seperti itu, hanya itu, bukan. Dewata saja ngambil kesimpulan demikian. Oh, setelah berdialog dengan beliau, Sang Tathagata, ku dapatkan kesimpulan, kata Sang Dewata. Oh, seorang samana, seorang brahmana itu bisa memadamkan nafsunya dengan diam, tidak diam, tanpa diam, tapi juga tidak meronta-ronta, bisa menyeberangi nafsu duniawi. Kalau tahu itu kesimpulannya sesuai dengan ayat pada ayat kutip juga, mencapai tingkat kesucian. Andai kata kita belum mampu, setidaknya kita bisa mencermati, menyimak apa yang kita bisa lakukan. Andai kata kita belum bisa sampai tingkat kesucian, mencapai sampai pada seberang yang paling aman. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, Bapak-Bapak sekalian, memang tidak semudah yang dibayangkan. Bisa memahami, apalagi bagaimana menerapkan, mempraktikkan. Memahami saja, mengerti saja, belum tentu semudah yang kita bayangkan. Bisa kita tangkap, bisa kita mengerti, bisa kita pahami apa maksudnya sutta itu. Nah, oleh sebab itu perlu dibahas dalam sebuah ceramah seperti ini, lebih-lebih akan lebih bagus lagi dalam sebuah diskusi. Sebab di sana akan muncul berbagai macam pandangan dan tanggapan, penjelasan, uraian yang berlanjut, berkesinambungan dan sebagainya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dari cerita banjir itu kita ambil satu persatu. Banjir saja, dalam arti banjir air, kita lihat bagaimana prosesnya. Seseorang yang mau menyeberangi banjir, kalau hujan lebat seperti apa, lalu banjir. Kalau situasinya memang memungkinkan, nggak ada perlu mendesak cepat-cepat, menunggu banjir bandangnya selesai, berhenti banjir, paling aman memang, baru menyeberang. Ini bicara duniawi, air banjir itu, bagaimana menyikapinya. Aman, kalau memang nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dikejar-kejar, nggak ada yang perlu cepat dilakukan, tunggu banjirnya berhenti, baru nyebrang, paling aman. Namun timbul pertanyaan, apakah betul demikian situasinya? Apa benar demikian situasinya? Kita terdesak untuk harus cepat.
mesti cepat nyebrang. Karena banjir hujannya begini, nanti kalau enggak tenggelam situ, habis itu tuh. Nah, terus gelap lagi, ada apa lagi nggak tahu. Banyak bahaya yang kemungkinan muncul, riskan sekali, rawan. Mesti segera nyebrang. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Kita perlu segera nyebrang, bagaimana caranya? Ini tanpa akal sehat dan tanpa pengalaman, sulit. Jelas, akal bersih kita, akal sehat kita yang dibutuhkan dan pernah pengalaman. Paling tidak melihat orang lain gimana caranya nyebrang itu. Dari gambaran bagaimana yang bersangkutan yang kita lihat sedang nyebrang, itu sungai. Oh, nyerong, ya, nyerong. Enggak motong arus. Oh, enggak lawan arus juga. Tidak ikut arus juga. Oh, ya. Oh, gitu ya. Ya. Oke, saya ngerti. Semoga saya bisa nanti suatu saat. Jadi berpikirlah, kita begitu lihat, menyaksikan siapa yang sedang mengalami. Terinspirasilah kita. Oh, gitu ya. Oh, enggak boleh motong arus. Enggak boleh lawan arus. Enggak boleh ikut arus juga. Nyerong pelan-pelan. Oh, ya. Tidak diem. Tidak meronta-ronta. Oh, bergerak pelan, sedikit ikut aliran air. Oh, ya. Oh, saya coba suatu saat. Jadi kita melihat kejadian orang lain ngalami, itu namanya pengalaman yang perlu kita pelajari. Belajar dari pengalaman tentu sangat berharga untuk kita sendiri. Begitu juga kalau kita udah pandai nyebrang arus sendiri, arus banjir seperti apa kita pandai menyeberang, satu saat mungkin kita bisa tolong orang lain yang mau nyebrang. Oh, bisa. Kalau nyebrang arus banjir, air, bisa. Lalu terkait dengan duniawi lagi di situ, orang yang berpikir tentang segala macam yang lain, bukan berpikir nyebrangnya. Tetek bengek yang lain, ya rumah, ya suami, ya istri, harta benda, mobil. Aduh, aku kehilangan mobil, kehilangan suami, kehilangan istri. Gimana ini? Berpikir begitu, bagaimana nggak hanyut kok, lupa bagaimana menyelamatkan diri. Berpikir yang lain, itu namanya orang melekat. Kalau melekat, tidak mungkin akan terselamatkan. Sulit untuk menyelamatkan diri kalau melekat. Kalau berpikir serakah. Segala macam hal duniawi masih dibawa-bawa. Tidak mau dilepas. Akibatnya jadi menghadapi bahaya yang sulit diatasi sendiri. Nah, lalu makna kata bagaimana menyikapi arus banjir itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tadi saya sudah singgung, saya katakan bagaimana hidup bermasyarakat di tengah kehidupan sehari-hari. Kisah banjir ini, bagaimana menyambangi banjir, itu adalah sumber inspirasinya. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup seorang diri di tengah masyarakat yang ramai. Yang dimaksud tidak diam, mana kata tidak diam, harus banjir tadi, lalu kita di tengah masyarakat adalah, ya tentu kita berasosiasi, bergaul dengan orang lain, jangan menutup diri terus, sendiri terus, tidak mau tahu orang lain, tidak mau bergaul. Jangan seperti itu maksudnya itu. Jangan seorang diri terus, tapi harus bergaul. Mesti berasosiasi, kenal orang lain. Lalu tidak meronta-ronta dalam menyikapi banjir, menyeberangi banjir. Apa maknanya bagi kita hidup bermasyarakat? Kalau ada masalah, kalau ada yang menentang-nentang, membenci kepada kita, jangan dilawan. Jangan dimusuhi balik. Jangan ditentang. Tapi
jangan ikut arus juga, artinya apa? Jangan ya lembek sendiri, nggak mau tahu gitu. Artinya nggak mau tahu itu ya dia benci gitu ya, misalnya dibenci seperti apa, kita diem, jangan diem, tapi harus bersikap. Justru sikap seperti apa, sikap yang bagaimana yang dibutuhkan, kita harus bersikap bagaimana, itu yang perlu dipikirkan. Jadi kalau ada orang yang tidak senang kepada kita, benci pada kita, dendam kepada kita harus bersikap bagaimana? Ada istilah umum yang berlaku disebut netral. Artinya kita jangan nentang, jangan memusuhi balik, jangan dendam balik, jangan bermusuhan, jangan kita senang kepadanya, tapi kendalikan diri. Tapi tidak ikut hanyut itu maksudnya gara-gara dia membenci kita lalu kita menjadi hancur hidup kita sendiri. Tentu jangan sampai itu terjadi. Gimana caranya? Kadang-kadang perlu pertolongan orang pihak ketiga, titip pesan atau apa namanya itu. Tolong sampaikan kepadanya. Apa caranya gimana yang bersangkutan nyampaikan? Biasanya orang yang mau didengar. Kita titipi sepesan. Bisa selesaikan masalahnya. Jadi itu artinya tidak diam. Tapi juga tidak meronta-ronta. Ada cara, ada sikap. Nah, seperti itu. Apakah kita bisa melakukan itu? Kembali kepada cara berpikir kita masing-masing. Mampukah kita kembali ke diri kita masing-masing? Ya. Nah, lalu di dalam keadaan yang lain misalnya, ada teman-teman, kerabat-kerabat kita ngajak kita berbuat jahat, merampok, mencuri, menipu, korupsi, atau apa. Nah, sama. Gimana sikap kita menghadapi orang itu? Jangan menabrak dia, nentang dia habis-habisan, tapi ada caranya. Tapi juga ikut arus lebih-lebih. Hampir, jangan sampai terkena arus. Ikut arus, jangan sampai. Tapi juga kalau nentang, gimana caranya yang membuat dia sadar, itu perlu dicari cara. Nggak bisa sembarangan. Ya bahkan kalau zaman modern sekarang, diam-diam lapor ke KPK. Diam-diam KPK nggak akan sebut nama kita. Kan begitu. Jadi aman. Kita tidak hanyut, tapi juga tidak bermusuhan jadinya. Ya, seperti itu. Tapi laki-laki ini tidak semudah yang dibayangkan. Kita memikirkan, wah langkah baiknya saya akan bisa begini. Begitu dalam prakteknya, kacau balau. Tidak gampang memang. Tidak mudah. Tidak semudah yang dibayangkan. Tapi justru, lagi-lagi saya katakan, dibutuhkan pikiran bersih. Akal sehat. Pikiran yang jernih itu dibutuhkan. Kapan kita bisa memiliki pikiran jernih, pikiran bersih? Tentu kalau kita gunakan kesempatan untuk menjernihkan sendiri pikiran itu. Harus dijernihkan. Tidak bisa otomatis jadi jernih. Kapan tuh Bante? Setiap waktu kapan? Apa sekali sehari, dua kali sehari? Mungkin setiap sehari 15 menit. Mungkin 5 menit sekalipun, tapi sungguh-sungguh jernihkan pikiran. Tenangkan pikiran. Itu nanti akan membawa pengaruh yang besar kepada kehidupan kita. Dengan demikian kita akan tahu apa situasinya. Oh banjir. Oh saya tahu caranya. Pikiran jernih saya menunjukkan.
Saya harus hati-hati menyeberangi banjir, tapi harus nyebrang. Gimana caranya? Oh ya. Hidup sosial masyarakat. Oh, orang yang agak nakal, orang yang tidak baik, orang yang jahat. Oh ini, saya harus hati-hati. Jangan sampai saya terpengaruh. Jangan sampai saya ikut arus dia. Tapi juga bagaimana supaya tidak bermusuhan dengan orang itu. Bagaimana supaya tidak orang itu jadi musuh saya. Jangan sampai saya memusuhi dia. Begitu maksudnya. Gimana caranya? Itu penting sekali. Sebab kebanyakan yang terjadi kan begitu lihat orang itu jahat atau langsung dihantam balik. Habiskan sekaligus. Hantam. Bunuh saya. Yang cenderung terjadi begitu. Jangan sampai itu yang dilakukan. Meskipun dia orang jahat, kita harus jauh dari praktik kita sendiri yang tidak baik, yang jahat, yang membunuh, mencelakai, merugikan dia dan sebagainya. Dan ini tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Dia orang jahat, orang kejam, orang nggak benar. Loh, bagaimana saya harus bersikap? Ini penting untuk dicernai, dicermati. Kebanyakan orang salah sikap. Kebanyakan orang bersikap keliru. Sudah terjadi baru menyesal kemudian. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, dalam kisah kehidupan nyata sehari-hari juga banyak kejadian orang dalam keluarga misalnya. Paling sering saya ngutip kisah keluarga dan apalagi kejadian banyak. Tapi lagi-lagi saya harus katakan, tidak berarti saya nyindir siapa-siapa di sini. Moga-moga tidak ada yang alami demikian. Tapi banyak kejadian di masyarakat, di berita. Zaman sekarang gampang lihat berita. Baru dengar saja. Istrinya sedang sama orang lain. Langsung tiba-tiba ngambil golok, ngambil senjata, hantam semuanya habis. Karena gelap gulita, paniknya luar biasa. Karena tidak jernih pikirannya itu. Karena tidak bersih pikirannya itu. Maka jadi seperti itu. Kalau tidak bersih, kalau tidak jernih pikirannya, tindakannya cenderung keliru. Itulah orang dungu. Cenderung salah sikap kalau orang dungu memang. Tidak bisa paham dia gelap gulita. Tiba-tiba panik, tiba-tiba salah sikap juga tidak tahu. Itu orang dungu. Memang orang dungu ya demikian. Kita semua jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menjadi orang dungu. Jangan sampai dungu seperti itu. Sebaliknya, kalau orang yang memahami, berpikir jernih, pikirannya bersih, lebih-lebih tergolong bijaksana, oh, akan jauh dari tindakan demikian. Ada orang memusuhi, ada orang tak senang, ada orang dendam. Cari cara, meskipun sejenak diam, tidak bersikap apa-apa, tapi kemudian akhirnya muncul pemikirannya. Saya harus bersikap bagaimana nih orang ini. Kalau dibiarkan nanti celaka pula nih orang. Cari cara, berpikir. Akan ku hadapi, akan ku cari cara, akan ku selesaikan, tidak akan ku biarkan ini. Tapi caranya bagaimana? Mungkinkah aku sendiri menghadapinya? Mungkinkah aku sendiri menyelesaikannya? Berpikir. Oke, saya coba. Satu. Kedua, berpikir. Mungkinkah aku bisa menyelesaikannya sendiri? Aduh, khawatir aku enggak berani. Cari orang lain, orang ketiga yang mungkin bisa bantu saya menyelesaikan ini. Itu enggak dungu, itu orang berpikir jadinya. Oh, aku bukan orang dungu. Aku harus pikirkan cari cara untuk menyelesaikannya. Siapakah yang bisa nolong aku menyelesaikan ini? Teman dia siapa ya? Yang dekat dengan dia siapa ya? Kepikiran. Oh, cari. Oh, itu ada si A. Ya. Mungkin si A karena dekat dengan dia mungkin akan dengar ya. Aku akan cari si A, akan ku dekati si A. Aku minta tolong sama si A. Ku cari dia.
cari ketemu jumpa. Tentu dia akan dengan senang hati membantu karena dia senang berdekatan bersahabat baik dengan yang bersangkutan. Oh ya, aku bantu, aku bisa bantu, tidak usah khawatir. Pasti bicara begitu karena dia teman baiknya si yang bersangkutan. Pasti bisa selesai masalahnya. Jadi tidak ngantem balik sendiri, seenaknya sendiri, habisin saja, tidak peduli amat. Masuk neraka ya sama-sama, tidak apa-apa. Itu mau dungu memang itu begitu tuh. Orang dungu begitu memang. Ya. Nah bagaimana caranya memang itu yang saya maksud. Dua alternatif itu harus dipikirkan. Mampukah aku sendiri menyelesaikan ini? Masalah ini? Menghadapi orang seperti ini? Kalau mampu, mencoba. Cari pengalaman. Begitu gagal, jadi pengalaman pertama yang untuk berikutnya jangan sampai gagal lagi. Silakan saja. Tapi begitu sulit, aduh, aku tidak bisa, tidak mungkin, tidak sanggup. Cari cara lain, alternatif lain. Ada alternatif lain yang mungkin bisa ditempuh. Bantuan orang lain, pertolongan orang lain. Orang lain, pihak ketiga yang bisa bantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau pertama menghadapi sendiri tadi, kedua pertolongan orang lain. Andai kata pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, pasti ada yang ketiga. Apakah yang ketiga itu? Kadang-kadang ada juga problem masalah tidak perlu ditindaklanjuti sendiri, tidak perlu minta tolong orang lain, biarkan saja. Nanti juga selesai. Biarkan saja. Tidak usah diurus, tidak usah digubris, tidak usah diperhatikan, tidak usah didengar pula. Biar dia mau caci maki aku. Bisa selesai? Bisa, tapi tipenya beda. Nggak sama dengan tipe 1 dan 2. Kalau 1 kan selesaikan sendiri, ada yang bisa. Nggak bisa sendiri, ada yang kedua, orang lain membantu. Itu beda dengan tipe ketiga. Yang dibiarkan, tidak usah digubris itu, ada tipe sendiri. Nggak sama. Sebab, kalau tipe 1, tipe 2 dibiarkan, nggak usah digubris, masalah besar itu. Sikap keliru, sikap salah yang terjadi, maka masalahnya bukan selesai, tapi berkepanjangan, tambah lagi. Jadi kalau tadinya bagi banjir di awal, saya jelaskan, ya bagi sendiri. Bisa. Tidak bisa, untuk orang lain juga. Tapi ketiga, ya sudah, tunggu. Selesai banjirnya, baru nyebrang. Aman. Berusaha sendiri nggak bisa. Tapi kalau bisa, nyebrang. Coba. Nggak bisa, minta tolong orang lain. Ada ke arah lain? Nggak ada orang. Nah gimana? Ya. Nah jadi bagaimana kita berusaha mengatasi masalah, bagaimana kita bisa menyeberangi banjir kalau dunia nyata sifatnya itu, tapi bagaimana kita mengatasi masalah, menyelesaikan masalah itu dalam kehidupan nyata sehari-hari, juga nyata sehari-hari, berhubungan bersahabat, bergaul, asosiasi dengan orang lain, orang banyak, kita perlu pikirkan inspirasi yang kita dapatkan dari bagaimana menyeberangi banjir itu harus kita miliki. Harus kita pahami. Kita harus memahami, mengerti bagaimana menyeberangi banjir, dan itu menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita untuk berhadapan dengan berbagai macam problem dalam kehidupan nyata pula, di kehidupan sehari-hari. Jadi soal harta benda dalam banjir nyata, siapa kita merelakan kalau itu hanyut semua? Dia ini hanyut karena banjir, bukan kita tidak bisa bawa. Hanyut. Relakah kita? Oh ya, kalau memang kita berpikir positif, berpikir jernih, nggak akan berpikir macam-macam. Ya udah, biar lewat, nggak apa-apa. Biarkan dia hanyut, nggak apa-apa.
Nanti saya cari lagi. Tapi kalau kita mau hanyut, harta benda ada di mana? Kalau masih melekat, masih berpikir tentang harta benda, tidak akan tertolong bagaimana menyeberangi banjirnya. Sulit, karena melekat kuat itu dengan materinya itu. Akan sulit. Tapi bagi orang yang mengerti memahami, berpikir jernih, berpikir bersih, ya, aku tidak selamat ya tidak apa-apa lah, aku rela. Tapi kalau aku bisa nyebrang, aku berusaha lah. Aku berusaha. Ada orang lain ikut, yang nolong saya? Syukur, enggak ya, coba bagaimana caranya? Jadi menyeberangi banjir itu dalam dua hal, duniawi sifatnya arus air banjir sungguh-sungguh, dengan bagaimana hidup kita seorang diri di tengah masyarakat. Banjir keserakahan, banjir kebencian, banjir dendam, banjir perselisihan, banjir permusuhan, banjir persoalan macam-macam dengan tetangga, dengan keluarga dan sebagainya. Bagaimana menyikapi? Itu luar. Dalam arti memusuhi kita, datang pada kita, tetangga kita benci kita. Sekarang banjir dari dalam diri kita itu, apakah kita sudah berpikir juga, aku benci kepada mereka yang membenci aku. Aku serakah kepada materi harta benda yang banyak yang kumiliki. Itu lebih penting lagi. Banjir harus dari dalam diri kita sendiri. Itu harus dikendalikan. Bisa di stop? Bisa. Sulit banget? Ya, betul sulit. Tapi bukan tidak bisa. Bagaimana membendung, bagaimana menghentikan banjir segala macam dari pikiran kita tuh, yang buruk-buruk semuanya sifatnya, benci, dendam, iri hati, tidak senang, dan apalagi serakah, melekat. Mari kita sering renungkan itu. Saya paling sering mengajak untuk merenung. Mari kita renungkan itu. Jangan biarkan tumbuh berkembang, banjir semuanya dalam pikiran itu, bersifat buruk semua, membahayakan hidup kita sendiri. Dan memang tidak mudah. Tapi itulah tugas kita. Kita harus menyikapi, kita harus menghadapi, kita harus bertindak. Kita tidak bisa biarkan. Jangan diam. Tapi kalau ngamuk-ngamuk, frontal, meronta-ronta, agresif, aku ini kok begini, gimana, aku kok benci, begini, semakin terpuruk hidupnya sendiri kalau seperti itu cara berpikirnya. Tapi kalau merenung, kenapa ya aku kok benci lihat dia? Kenapa ya aku kok masih melekat dengan materi yang kumiliki? Kenapa ya aku kok masih dendam kepada orang itu? Kalau kita merenung begitu, itu nanti bisa muncul pandangan-pandangan yang menjadi inspirasi untuk bertindak dan bersikap bagaimana sesungguhnya hidupnya sendiri. Tapi kalau ngamuk-ngamuk, meronta-ronta, agresif, tidak mungkin, sulit, karena semakin menimbulkan kepanikan, akan menambah kepanikan. Nah ini penting Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita harus berhadapan dengan banjir dari pikiran kita sendiri, dalam segala bentuk yang buruk itu, kita perlu pikirkan. Kita renungkan diri, bisa memperoleh, mendapatkan cara, syukur. Tidak bisa, cara kedua, minta tolong yang lain. Curhat kepada yang lain. Minta bimbingan yang lain, minta nasihat dari yang lain. Jadi jangan diam, kalau diam, nanti tambah bahaya. Ya. Kalau diam, tidak bergerak, kalau tidak berusaha, nanti tambah bahaya. Tambah panik, tambah berat persoalan hidupnya.
Dan bagaimanapun pula, hidup kita, lagi-lagi, saya sering sekali mengulang itu, lagi-lagi kita semua harus diingatkan. Memang kita itu sendiri, tapi dengan orang lain banyak di masyarakat. Orang lain yang dekat, yang bersahabat baik dengan kita, itu sumber pertolongan yang sangat kita butuhkan. Punya teman dekat, punya kerabat baik, sahabat baik, itulah yang akan bisa membantu kita, mengingatkan kita, paling tidak mengingatkan kita, menyaksikan kita bertindak seperti apa, dia akan mencari cara untuk paling tidak menegur kita, mengingatkan kita, menolong kita. Mungkin caranya entah bagaimana, tapi dari sana akan muncul pertolongan. Tapi kalau semuanya kita musuhi, nggak ada sahabat sama sekali, habis hidupnya nggak ada sama sekali akan nolong. Nanti kematianlah yang akan merenggut Anda dan nggak ada orang nolong. Jenazahnya pun tergeletak sendiri, dijamah, dijarah sama cacing dan sebagainya, nggak tahu, nggak ada orang lain yang merawat. Karena semuanya dimusuhi. Nah, tapi kalau kita peduli, perhatian kepada teman, sahabat, saudara, keluarga, apapun cara mereka berpikir yang buruk, yang salah, kita hindari, jangan balas. Jangan hantam balik. Jangan benci balik. Jangan dendam balik. Ini yang paling penting. Tapi jangan juga diam. Bergerak membenci lebih-lebih. Jangan. Tapi bergerak bagaimana cara menghadapi. Kok dia benci pada saya? Kok saya mau balas benci? Wah, gawat ini. Bahaya ini hidup saya. Harus dipertimbangkan matang-matang. Ya. Nah, lagi-lagi inspirasi yang luar biasa adalah cara menyeberangi banjir tadi. Prinsip kita, lagi-lagi tahap pertama, mampukah saya menyeberangi banjir ini? Gimana caranya? Tidak mampu, cari pertolongan orang lain. Tidak ada orang lain, apa mungkin saya diam, tunggu banjirnya selesai? Akan tergantung. Begitu juga bagaimana menghadapi persoalan itu. Cara pertama, berjuang, mampukah saya menyelesaikan masalah ini, menghadapi persoalan ini? Saya usahakan, saya coba. Berusaha dapat pengalaman, gagal, menjadi pengalaman baru, pelajaran baru. Next time, berikut kalinya, saya berusaha tidak gagal lagi. Tidak bisa seperti itu juga. Cari cara kedua, orang lain yang mungkin bisa bantu saya. Adakah orang lain yang bisa bantu saya? Saya sedang kesulitan ini, sedang ada masalah. Cari orang lain yang mungkin bisa bantu kita. Seperti itu. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Jadi hidup memang pasti menghadapi berbagai hal yang sulit. Seperti sedang banjir, memang serba banyak masalah, banyak kesulitan. Itulah situasi kehidupan yang kadang-kadang kita lalui, kita ikuti, kita alami. Tapi bagaimana menyikapinya? Ini yang paling penting. Jangan sampai salah cara menyikapinya. Jangan sampai salah juga tidak mengerti. Sikap kita sendiri salah, tidak ngerti. Jangan sampai seperti itu. Maka itu perlulah kita belajar. Sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian kehidupan duniawi, di toko, di kantor, di tempat kerja, saya selalu ingatkan, jangan lupa datang kemari untuk menjernihkan pikiran Bapak Ibu sekalian yang selalu mungkin penuh dengan berbagai macam rintangan dalam kerjanya di kehidupan sehari-hari. Di sini tempatnya untuk bisa pelan-pelan menyadari, oh terkikis, hilang. Yang kemarin benci jadi sadar setelah dengar uraian dari Bante dan sebagainya. Itu bisa tertolong. Tapi kalau masih susah, ya tipe manusia kan ada macam-macam. Yang sulit berat ya memang ada. Harus maklum. Terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Sampai sata bawaan tubuh kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.